Selamat datang kembali di Accounting for Income Tax. Contoh komprehensif bagaimanakah perlakuan akuntansi untuk income tax. Kita ambil dari P1929. Jadi si Akai ini memulai operasinya tahun 2018. Pendapatannya itu berdasarkan kontrak. Setiap kontrak itu nilainya adalah 80.000 yang boleh dibayar berdasarkan installment basis. Akai itu akan mendapatkan 1/5 dari kontrak revenue setiap tahun selama 4 tahun. Untuk financial reporting purpose, Akai ini boleh merecognize income in the year of completion, jadi dengan menggunakan accrual basis. Tetapi untuk tax purpose, Akai ini hanya boleh mengakui income sebesar installment yang dia dapatkan dari pelanggannya. Tax rate-nya untuk tahun 2018 50%, tahun 2019 tax rate-nya ganti menjadi 40%. Tahun 2018 ada pre-tax financial income sebesar 412.000 yen. Informasi yang pertama, Akai itu menyelesaikan 7 kontrak. Kemudian income yang diakui berdasarkan catatan akuntansi itu adalah 560.000. Tetapi hanya ada income sebesar 112.000 yang boleh diakui berdasarkan catatan perpajakan yang dihitung dari installment yang diterima oleh Akai. Dengan demikian maka bisa kita lihat bahwa revenue dalam catatan akuntansi itu lebih tinggi daripada revenue yang diakui oleh tax. Maka pre-tax income-nya itu lebih tinggi daripada taxable income. Maka akan muncul yang namanya deferred tax liability. Berapakah deferred tax liability-nya? Ya sebesar 40% dari selisihnya. Jadi DTL-nya itu adalah 179.200. Informasi kedua yang terkait dengan Akai, pada awal tahun 2018 Akai ini membeli depreciable asset dengan cost 540.000. Untuk financial reporting purpose itu digunakan straight line method depreciation selama 6 tahun. Untuk perpajakan depresiasinya rate-nya berbeda. Kalau 540 6 tahun itu maka depresiasi per tahunnya adalah 90.000. Tetapi untuk tax purpose di tahun 2018 itu ada 108.000 untuk depresiasi yang boleh diakui. Expense di accounting itu lebih rendah daripada expense-nya tax. Maka pre-tax income itu akan lebih tinggi daripada taxable income. Dengan demikian, pajak yang seharusnya dibayar itu lebih tinggi dari pajak yang harus dibayar. Maka sekali lagi ini muncul yang namanya deferred tax liability. Berapa nilainya deferred tax liability? 40% dikalikan dengan selisih beban depresiasi. Informasi yang ketiga, Akai ini memberikan garansi selama 2 tahun untuk barang-barangnya atau untuk servisnya. Di tahun 2018, produk warranty liability accrued itu sebesar 200.000. Jumlah yang benar-benar dibayar itu adalah 44.000. Ekspektasinya 156.000 itu akan settle dengan pembayaran 2019 sebesar 56.000 dan 100.000 di tahun 2020. Yang terjadi adalah adanya beban warranty yang berbeda dengan kas yang dibayarkan untuk warranty. Maka sekali lagi expense accounting-nya itu lebih besar daripada expense untuk tax. Dengan demikian pre-tax income-nya itu lebih kecil daripada taxable income. Maka ini muncul yang namanya deferred tax asset. Kenapa? Karena pajak yang seharusnya dibayar lebih kecil dari pajak yang dia bayar. Dengan demikian kita punya piutang, maka muncul DTA. Berapakah nilai DTA-nya? Ya 40% dikalikan 156.000. Informasi berikutnya tahun 2018 non-taxable government bond interest revenue adalah 28.000. Interest revenue atas government bond ini tidak boleh diakui sebagai revenue dalam ketentuan perpajakan. Kenapa? Karena sudah dipotong PPh final. Dengan demikian maka ini adalah perbedaan yang permanen. Maka 28.000 ini harus langsung dikurangkan ke pre-tax financial income. Keterangan yang kelima, di tahun 2018 ada non-deductible fine and penalty 26.000. Ini tidak boleh dikurangkan ke taxable income. Dengan demikian ini juga adalah permanent different. Maka non-deductible fine ini harus ditambahkan kembali ke pre-tax income untuk mendapatkan taxable income. Bagaimana kita menghitung taxable income-nya? Langkah pertama adalah permanent different itu harus ditambahkan atau dikurangkan ke
pre-tax financial income. Kalau kita tahu pre-tax financial income yang 412, maka tadi revenue dari interest itu harus dikurangi karena tidak boleh diakui sebagai revenue. Sebaliknya beban yang tadi sudah dikurangkan ke pre-tax financial income harus ditambahkan kembali. Kemudian kita hitung temporary difference untuk kontrak tadi, kemudian selisih dari depresiasi, dan juga adanya DTA untuk warranty. Maka kita tahu taxable income-nya adalah 100.000. Kita bisa hitung berapakah income tax payable-nya. Kalau 100.000, tax rate-nya 50%, maka income tax payable untuk tahun 2018 adalah 50.000. Kemudian deferred tax income, tadi satu persatu sudah kita hitung bagaimana caranya mendapatkan deferred tax liability untuk installment sale dan depresiasi, dan DTA untuk warranty. Jadi di installment sale tadi perbedaannya ada 448, maka kita menggunakan tax rate yang baru 40% karena akan terjadi di masa yang akan datang. Maka deferred tax liability-nya adalah 179.200. Kemudian ada depreciation-nya itu selisihnya adalah 18.000. Kalau kita kalikan 40%, maka hasilnya adalah 7.200 DTL. Kemudian kita munculkan adanya DTA karena perbedaan warranty sebesar 62.400. Kita hitung berapakah deferred tax expense atau deferred tax benefit-nya. Deferred tax asset pada akhir tahun 2018 itu ada 62.400, tidak ada saldo awal, maka deferred tax expense-nya itu adalah 62.400. Sama halnya dengan DTL, tidak ada saldo awal, maka deferred tax expense benefit-nya itu ada 186.400. Ada DTA, ada DTL, kita lihat mana yang lebih besar antara DTA ataukah DTL. DTA-nya 62.400, DTL-nya 186, maka lebih besar DTL-nya. Maka net deferred tax expense-nya itu adalah 124.000. Maka berapakah income tax expense? Income tax expense itu memiliki dua komponen, yaitu current tax expense, beban pajak kini sebesar 50.000, dan deferred tax expense tahun 2018 besar 124.000. Maka income tax expense-nya itu adalah 174.000. Jurnal yang dibuat pada tanggal 31 Desember itu adalah income tax expense di debit 174, DTA di debit 62.400, kemudian kita kreditkan ke income tax payable 50.000, ke deferred tax liability sebesar 186.400. Di laporan keuangan maka akan muncul deferred tax liability sebesar 124.000 yang merupakan bagian dari non-current liability. Selain itu, karena pajak ini baru dihitung dan belum dibayar, maka akan muncul yang namanya income tax payable sebesar 50.000. Bagian di laporan laba rugi maka ada income before income tax ada 412.000, kemudian income tax expense-nya memiliki dua komponen tadi, maka net income-nya itu adalah 238.000. Nah, semoga dengan contoh yang lebih komprehensif ini bisa menambah pemahaman Anda terkait dengan perlakuan akuntansi untuk income tax. Nantikan seri-seri berikutnya terkait dengan laporan arus kas dan juga tentang dana pensiun.